Halo, selamat sore Sobat Philip semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga masih tetap sehat, semangat untuk bisa mengikuti IG Live kita di sore hari ini ya. Balik lagi bersama saya Farah, yang mana tentunya saya tidak sendirian karena selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang hebat di bidangnya. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari BNP Paribas. BNP Paribas Asset Management ya teman-teman semuanya. Nantinya akan ada Mas Rido yang sebentar lagi akan kita sapa-sapa untuk bisa join bersama kita di IG Live kita sore hari ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman nih, apakah sudah ada yang pernah investasi reksadana? Sebelumnya boleh komen-komen ya nanti ya. Karena di hari ini kita akan membahas tema tips jitu memilih reksadana. Dan jadinya untuk tema kita kali ini kita fokus untuk membahas terkait reksadana ya teman-teman semuanya. Dan tentunya buat Sobat Philip apabila ada pertanyaan boleh langsung aja tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar atau di bagian Q&A yang ada di bawah ya, yang ada icon tanda tanyanya. Jadinya nanti kita bakal bahas bareng bersama narasumber kita terkait gimana sih caranya memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko, yang sesuai dengan tujuan investasi kalian, atau yang sesuai dengan target investasi kalian gitu. Dan tentunya langsung aja yuk pantengin selama kurang lebih 50 menit ke depan. Kita duduk manis, kita ngobrol-ngobrol santai bersama BNP Paribas Asset Management. Oke, tapi sambil menunggu teman-teman buat join, ada dari mana aja nih Sobat Philip yang sudah join? Yang dari luar Jakarta. Yang dari luar Jakarta mungkin ada dari kota Bandung, dari Surabaya. Ada yang sudah join di sini? Boleh tulis di kolom komentar bagaimana antusiasnya nih. Ya, mungkin ada dari luar Pulau Jawa, ada dari mana aja nih? Dari Jogja misalkan, dari Palembang, boleh. Boleh langsung join ya. Nantinya kita akan membahas bagaimana cara memilih investasi, memilih produk reksadana untuk salah satu portofolio investasi kakak semuanya. Oke, Sobat Philip, langsung aja yuk. Akan saya undang dari BNP Paribas Asset Management. Sebentar ya. Kita akan hadir di tengah-tengah kita secara virtual untuk bisa berbincang-bincang terkait dengan investasi reksadana. Oke, sudah join. Halo, selamat sore, Mas. Halo, sore Mbak Farah. Apa kabarnya Mbak Farah? Baik, Alhamdulillah. Jadi Mas Rido gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. After recharging berapa? Alhamdulillah. 2 minggu ya Mbak ya? Libur puasa Iya, ya kan, libur lebaran. udah energinya sudah balik kembali ya Mas ya, sudah Balik makin kembali ya. semangat untuk menyambut di pertengahan tahun ini. Betul. Oke, jadi Sobat Pilik semuanya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa Mas Rido ya Mas ya. Ya, halo, selamat sore Sobat Philip Sekuritas. Senang kita bisa sharing ya di sore ini. Baik, jadi Mas Rido nantinya akan membahas terkait tips jitu memilih reksadana sesuai dengan profil risiko, sesuai dengan tujuan dan target investasi, ataupun sesuai dengan keinginan nantinya akan dipakai untuk apa investasi ke depannya. Oke, tapi sebelumnya nih Mas, boleh kita berbincang-bincang secara lebih ringan terlebih dahulu ya. Mungkin ada Sobat Philip semuanya yang masih menjadi investor pemula nih, yang mana belum tahu secara lebih detail reksadana itu seperti apa, lalu mekanisme pembeliannya seperti apa. Jadi kita bahas mulai dari basicnya terlebih dahulu, secara santai, secara ringan. Diharapkan semoga teman-teman di sini bisa lebih tercerahkan, gitu ya Mas ya. Yes, betul sekali Dan Mbak. tentunya buat Sobat Philip, apabila ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan di kolom komentar ataupun di comment section. Nantinya
ataupun di Q&A section nantinya dari Mas Rido bisa memperjelas lebih detail gitu ya teman-teman semuanya. Betul sekali. Oke Mas. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, basic dari investasi reksadana. Nah, apa sih Mas perbedaan investasi reksadana dibandingkan instrumen lainnya? Ya, betul. Sebenarnya pertanyaan mengenai investasi reksadana ini, memilih produk apa, dan lain sebagainya, ini sering sekali ya kalau kita perhatikan ditanyakan ya kepada investor-investor gitu. Dan memang pertanyaan ini selalu berulang karena memang semakin banyak memang masyarakat yang sadar akan investasi. Makanya menurut saya pengertian mengenai reksadana, perbedaannya apa, dan lain sebagainya itu sangat penting untuk sebagai fundamental kita ya Mbak ya. Dan perbedaannya reksadana dengan instrumen investasi lain, kalau reksadana itu kan bisa diibaratkan sebagai wadah ya, yaitu wadah yang mana kita sebagai investor tidak hanya satu investor saja, tapi dari berbagai macam investor itu menempatkan dananya gitu ya, dan dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi ini nanti akan menginvestasikan dana investor ke berbagai macam instrumen. Ada yang contohnya reksadana pasar uang, maka ditempatkan di deposito ataupun ditempatkan di surat berharga yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Lalu kalau yang reksadana pendapatan tetap, dibelikan obligasi, baik itu obligasi negara maupun obligasi korporasi. Lalu ada juga saham, nanti dibelikan saham dan emiten-emiten tertentu. Dan ini reksadana ini sangat membedakan dengan instrumen investasi yang lainnya, yang mana kita kan nggak direct investasi sebenarnya, kayak ada yang mengelola ya, ada yang mewakili dari kita, makanya manajer investasi disebut wakil juga, wakil manajer investasi kan ada sertifikasinya juga ya. Jadi kita Benar. mewakili nasabah nih, betul. Kalau kita investasi langsung, contohnya seperti kita investasi di saham, maka kita tentu harus meluangkan waktu kita untuk melakukan analisa, jadi tidak hanya sembarangan masuk ya. Lalu juga kita harus mempersiapkan modal yang mungkin cukup besar juga kalau kita misalnya beli saham-saham yang harganya cukup tinggi misalnya. Lalu kalau misalnya seperti informasi, nah informasi juga kan mungkin kita agak lebih lagging atau agak lebih lambat dibandingkan dengan manajer investasi yang memang tiap hari kerjanya ya di depan layar gitu ya, ngobrol dengan broker, dia melihat market dan lain sebagainya. Jadi betul-betul informasi yang mereka dapat tuh bisa secepat itu dibandingkan dengan kita apa namanya mungkin memiliki pekerjaan lainnya ya, sehingga kita nggak sempat juga tiap waktu untuk melihat atau cek handphone, melihat berita dan sebagainya. Tentunya ini reksadana membedakan dengan instrumen lainnya yang mana memberikan banyak keuntungan bagi investor pemula ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya seru banget nih teman-teman semuanya. Perbedaannya sangat mendasar bahwa reksadana ini dibantu pengelolaannya oleh manajer investasi. Yang mana kalau misalkan Sobat Philip tidak bisa memiliki waktu banyak untuk mengatur strategi portofolionya, ada manajer investasi yang siap membantu ya Mas ya. Jadi bisa Betul. dari memilihkan, sudah dipilihkan, diatur, dicek, jadi dianalisa lebih baik. Jadi kayak apa namanya, kalau misalnya kita beli salad ya Mas ya, kita beli salad, kita pengen isiannya sayur sayur selada, sayur tomat atau sayur apapun tuh sudah dipilihkan komposisinya, jadi bisa membuat salad ini tuh sehingga lebih enak gitu ya Mas ya. Kalau kita Betul ibaratkan dikonsumsi. makanan, jadi kalau misalkan Ya. teman-teman nggak punya waktu nih untuk memilih sayur-sayuran apa yang bisa membuat salad ini enak, ada ibaratnya ada Kokinya. manajer investasi yang sudah Iya. memberikan formula yang oke gitu Iya, ya Mas ya. seperti itu. Betul sekali, Jadi Mbak. buat Sobat Philip nggak usah ragu lagi kalau misalkan memang keterbatasan waktu ini menjadi sebuah hal yang perlu dipikirkan ulang, berarti cocoknya teman-teman atau Sobat Philip memilih investasi reksadana yang mana pengelolaannya sudah dibantu oleh manajer investasi dan tentunya ada BNP Paribas Asset Management gitu. Yes. Oke, seru banget. Jadi teman-teman, kalaupun misalkan kalian dirasa aku kayaknya pengen campuran, mau saham, obligasi, ada. Kalau misalkan mau Oh, sahamnya aja gitu juga ada. ada. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis ya Mas, ada pasar uang, ada saham, ada obligasi. Nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginannya Yep. masing-masing. Gitu. Nah,
Jadi sebelumnya nih Mas, hal yang paling banget perlu dipahami sebelum memilih investasi reksadana, tentunya ada profil resiko ya Mas ya. Yes. Jadi nggak semua orang cocok ya kan memilih investasi reksadana pasar saham, misalkan reksadana saham ya. Jadi kalau misalkan ada temennya nih, oh aku kemarin beli reksadana saham, ternyata naiknya oke nih cepet, tapi nggak selamanya saya cocok ya Mas ya ternyata, karena tergantung dengan profil risiko. Nah mungkin ini nih, apakah profil risiko ini menjadi salah satu hal yang sangat perlu dipahami sebelum membeli reksadana? Seperti apa nih Mas? Ya, betul. Profil risiko itu betul ya. Kita sebelum berinvestasi salah satu faktor yang pertama dilihat juga adalah profil risiko karena tidak semua orang itu cocok dengan satu produk reksadana atau kita bisa bilang aset kelas ya. Nggak semua cocok di reksadana saham misalnya, nggak semua cocok reksadana obligasi misalnya. Dan cara yang paling mudah untuk kita melihat profil risiko itu memang sebetulnya adalah dari tujuan investasi kita itu apa dulu ya. Kalau kita tahu tujuan investasi kita apa, maka kan kita akan bisa mengukur yang kedua adalah jangka waktu investasinya, gitu. Nah, Oke. ketika kita tahu dua ini, maka kita akan tahu profil risiko kita di mana. Contohnya seperti apa? Misal, kita ada rencana ingin traveling ke Korea dalam jangka waktu 2 tahun lagi. Nah, kita ingin nabung sekaligus kita ingin memindahkan sebagian dana tabungan kita lah biar bisa mendapatkan return seperti itu cita-citanya. Nah, 2 tahun ini kalau bisa dibilang dalam jangka waktu investasi ini kan sebenarnya cukup sebentar ya, nggak lama gitu. Dan harapannya juga kan ketika kita akan beli tiket, 2 tahun produk dana kita diambil atau diredeem dari reksadana, maka secara modal ini masih aman atau masih sama ya. Ketika kita invest di 15 juta, maka ditarik masih 15 juta, at least gitu. Dan yang kedua kan tentu kita menghadapkan adanya return. Nah, dengan adanya reksadana pasar uang, maka ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang sebetulnya ingin hanya jangka pendek aja investasi. Karena apa? Karena kalau kita investasinya ke reksadana saham, sementara kita kebutuhannya 2 tahun lagi, maka itu tidak wise. Kenapa? Karena bisa Oke. jadi 2 tahun lagi market lagi turun, lagi anjlok gitu kan. Misalnya Sayang. momentumnya nggak pas gitu. Padahal kita berangkat kan nggak bisa ditunda-tunda gitu kan. Misalnya nunggu marketnya naik biar dananya plus kan nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Pasti kan kita udah ada Iya. planningnya sendiri. Nah, dari profil risiko itu kan jadi kita akan tahu, oh iya, berarti 2 tahun ini waktu yang sebentar, dana yang saya akan tarik nanti harusnya aman dan sustain tumbuhannya, maka kita pilih yang pasar uang. Sebaliknya, kalau kita misalnya jangka waktunya lama, cukup panjang gitu kan, kemudian bisa 3 sampai 5 tahun, dan kita menganggap bahwa dananya ini dana nganggur dan nggak ada kebutuhan darurat dalam jangka waktu dekat, ya kita bisa pikir-pikir untuk mengambil apa namanya produk reksadana yang lebih beresiko namun juga memiliki potensi yang agak lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang, misalnya pendapatan tetap. Kita coba pendapatan tetap dulu gitu, karena secara historis teman-teman juga bisa lihat ya, 3 tahun itu biasa performanya pendapatan tetap lebih tinggi dibandingkan yang pasar uang gitu ya. Misalnya 3 tahun ke atas gitu sampai 5 tahun bisa coba ke pasar uang. Dan kalau bisa lebih panjang lagi yang saham juga bisa. Itu apa namanya kita pilihnya yang misalnya untuk jangka waktu yang panjang sekali seperti pensiun ya. Misalnya bangsa 10, 15, 20 tahun lagi itu kan betul-betul cukup lama ya. Jadi kalau kita ibaratnya nabung ke saham pun pelan-pelan sedikit-sedikit juga nggak masalah, yang penting konsisten gitu Iya, kan. Jadi betul. memang profil risiko ini tadi yang saya note adalah tergantung tujuannya apa dulu, kemudian jangka waktunya. Jadi kita nggak bisa ngukur-ngukur, kayaknya gue udah siap nih buat menghadapi fluktuasi pasar saham, kemudian masuk saham. Padahal tujuannya itu hanya untuk 2 tahun atau 1 tahun, makanya ini nggak wise gitu ya teman-teman. Nanti Iya. ujung-ujungnya pas gitu turun gitu ya, dan kemudian dia ada kebutuhan 1 tahun lagi, waduh, dia panik sendiri kan. Jadi profil risikonya jadinya nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya, seperti itu Mbak Farah. Oke, jadi Sobat Philip, ini benar-benar harus take note dulu ya sebelum memilih sebelum memilih produk reksadana, kalian tentunya harus menentukan tujuan investasinya akan dibawa kemana nih. Jadi di mana kalian akan berlabuh nantinya. Apakah untuk dana pendidikan, atau untuk umroh, atau untuk traveling. Dan itu harus diputuskan terlebih dahulu nih. Yang kedua, kalau misalkan kalian memang sudah berencana untuk umroh 3 tahun lagi, enaknya ditempatkan di mana ya? Jadi disesuaikan untuk jangka waktunya. Jadi antara penggunaan dana untuk traveling
Dan untuk dana pendidikan atau umroh ini juga harus dibedakan gitu. Nggak boleh serta-merta kalian memilih produk yang sama. Takut-takut nanti pas kalian butuh dananya belum ada, atau enggak kalian mau mencairkan, waduh kok masih marketnya masih kurang oke nih, tapi butuh banget. Jadi kan Hmm, sayang ya Sobat Philip betul. semuanya. Gitu. Nah, tadi Mas Rido juga sempat menyinggung terkait dengan profil resiko. Mungkin ada beberapa dari Sobat Philip yang belum tahu nih Mas, gimana sih caranya cek profil resiko. Jadi kan profil resiko ada banyak jenisnya nih Mas. Dan Betul, tentunya betul. nggak semua Sobat Philip sama semua profil resikonya. Karena ada backgroundnya mungkin yang ekonominya seperti ini, yang dulunya seperti ini, seperti itu. Nah, gimana sih cara cek dari profil resiko? Baik, oke. Sebenarnya ada tiga jenis profil risiko ya teman-teman ya. Ada konservatif ya, ada moderat, dan juga ada agresif. Nah perbedaannya apa? Yang konservatif itu bisa dibilang tipe profil risiko yang lebih memilih main aman. Makanya dia disebut Mm-mm. konservatif ya. Konservatif artinya dia kurang lebih itu mengharapkan yang penting investasinya itu aman ya, returnnya mungkin lebih stabil, tidak naik turun, dan juga mungkin tumbuh terus gitu ya, berkesinambungan. Nah itu adalah ciri-ciri memang investor yang konservatif. Cocoknya apa? Cocoknya ya reksadana pasar uang. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, karena memang kalau butuhnya hanya butuh waktu untuk 1 atau 2 tahun, maka reksadana pasar uang ini termasuk yang cocok gitu. Tapi kalau Mm-mm. bisa lebih daripada 2 tahun, kemudian profil risikonya juga masih tetap konservatif juga nggak masalah, karena memang yang penting adalah kita tuh berinvestasi nyaman. Kemudian yang Mm-mm. kedua adalah profil risiko yang moderat. Moderat itu bisa dibilang tengah-tengahnya antara yang agresif dan yang konservatif ya. Jadi dia agak sedikit lebih mau menerima risiko yang lebih tinggi dibandingkan pasar uang, tapi lebih rendah dibandingkan si saham. Kenapa? Karena kalau yang saham kan fluktuasinya cukup tinggi dibandingkan yang pendapatan tetap. Dan yang kedua, pendapatan tetap sesuai dengan istilahnya pendapatan tetap, maka apa namanya, surat berharga atau obligasi yang dibeli oleh manajer investasi itu kan memberikan pembayaran dividen secara reguler ya, maka disebut pendapatan tetap tadi. Maka nilainya itu bisa dibilang akan juga terus tumbuh, namun memang belum tentu naik market price-nya, tapi at least kalau kita punya pandangan bahwa ini kita tahan dalam jangka waktu yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini, pendapatan tetap itu salah satu instrumen yang cukup bisa dicoba ya, agar mendapatkan return yang lebih optimal dibandingkan dengan si pasar uang. Lalu yang terakhir, yang agresif, ini bisa dibilang mungkin investor yang sudah siap ya, sudah mulai mengenali market, sudah bisa membaca atau sudah memiliki pengetahuan mengenai fundamental analisa ya, mengenai makro, kemudian bagaimana kondisi Indonesia, dan mungkin ini bisa dicoba. Artinya apa? Artinya investor ini sudah mulai siap nih untuk menghadapi fluktuasi pasar yang nggak pernah pasti gitu, bisa naik, Mm. bisa turun. Jadi artinya dia juga harus siap ketika hari ini mungkin merah, besok bisa jadi hijau dan lain sebagainya. Jadi betul-betul akhirnya apa? Akhirnya untuk nasabah-nasabah atau investor yang berprofil resiko agresif itu memiliki kesiapan mental dulu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti turun, saya sering tuh lihat di forum-forum gitu ya, waduh ini kok Mm-mm. merah nih gitu kan segala macam. Padahal dia baru invest, ditanya mungkin baru berapa bulan gitu kan, baru Waduh. jangka waktunya nggak lama lah. Jadi memang itu tadi, kalau kita investasi di reksadana dengan berbagai macam aset kelas tadi ya, itu pastikan tujuannya apa dulu, jangka waktunya apa, sehingga cocok pas gitu masukinnya ya, kayak ibaratnya kita pilih baju, bajunya tuh pas baju musim dingin, baju musim panas ya, baju Mm-mm. musim semi dan sebagainya. Jadi enak gitu, nyaman kita investasi ya, nggak terpengaruh dengan kondisi market yang pasti selalu bergejolak dan mungkin volatility-nya tinggi ya. Oke, jadi tadi ada kalimat yang seru nih dari Mas Rido bahwa investasi itu harus nyaman terlebih dahulu. Jadi kayak harus klik sama kita dulu ya Mas ya. Jadi Iya, satu nggak betul. boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan teman, nggak boleh ikut-ikutan orang lain. Yang mana kita juga harus tahu nih kita bakal invest kemana dana yang kita punya. Jadi kayak nggak boleh sembarangan. Kita kan udah susah-susah nih kayaknya. Cara berpikirnya kita udah susah-susah cari Iya, uang. betul. Kalau misalkan Benar. kita sembarangan naruh dana ke tempat yang nggak kita ketahui, ya kan, ujung-ujungnya malah kecewa, ya kan Benar. nantinya. Nah, ini yang paling penting bahwa kita harus nyaman dulu investasi di instrumen yang kita tahu gitu. Nah,
selanjutnya, kalaupun kita nggak ada waktu banyak, reksadana cocok sekali buat Sobat Philip yang nggak punya waktu banyak tapi pengen investasi. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih, saya pemula, saya baru mau terjun di dunia investasi, tapi saya pengen udah ada modal, udah ada dana dan pengen banget, tapi kayaknya saya kurang yakin nih bahwa saya bisa menerima gejolak pasar yang naik turun, keadaan ekonomi yang kurang pasti, bisa bulan ini naik, bulan depan turun banget dan lain sebagainya. Wah, berarti cocoknya di reksadana pasar uang yang mana untuk resikonya seminimal mungkin, jadi masih bisa diterima. Nah, Sobat Philip, jadi sebenarnya investasi itu ada risikonya ya Mas ya? Pastinya, Tentu ada risikonya. betul. Nggak mungkin ada investasi yang minim, yang tanpa risiko itu nggak mungkin. Adanya minim risiko. Jadi dari awal kalian udah harus percaya diri bahwa kalian mampu untuk mengelola risiko tersebut, sejauh mana kalian mau dan mampu mengelola risiko tersebut. Makanya ada yang namanya profil risiko, dan kalian harus tahu nih profil risiko kalian segimana, sejauh apa gitu. Jadi pahami dulu profil risiko kalian, sejauh mana kalian mampu dan berani take it resiko tersebut gitu ya Betul Mas ya. sekali. Nah, oke, jadi buat teman-teman kembali saya ingatkan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh langsung tuliskan di kolom komentar ataupun di Q&A section. Nantinya kita akan bahas satu persatu bersama Mas Rido dari BNP Paribas Asset Management. Oke Mas, kita lanjut dulu ya pertanyaannya. Yap, silakan. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan basic instrumen reksadana dan profil risiko juga sudah, dan tentunya mungkin ada Sobat Philip yang baru join nih Mas, baru join dan sempat ketinggalan informasi kita di awal. Nah, sebenarnya investasi reksadana ini apakah cocok bagi investor pemula yang kurang memahami strategi pengelola investasi ataupun nggak memiliki waktu banyak untuk membuat analisa investasi? Cocok Iya, nggak sih Mas sebenarnya? iya betul. Reksadana itu betul-betul sebenarnya seperti produk yang diciptakan yang memang untuk yang Mbak tanya Farah tadi ya. Karena Mm-mm. memang reksadana ini kan memberikan banyak keuntungan sebenarnya buat kita sebagai investor. Pertama, tadi kita memiliki keterbatasan waktu. Sehingga apa? Sehingga kita tentunya yang ingin berinvestasi memiliki kendala, waduh saya nggak bisa nih tiap hari atau tiap waktu melihat pergerakan pergerakan pasar gitu kan, Mm-mm. kondisinya seperti apa, karena kan pasti akan mengganggu pekerjaannya. Kemudian kedua tadi ya, kalau kita misalnya interest dengan salah satu emiten tapi harganya waduh satu lotnya ini bisa membuat saya harus memiliki modal sekian puluh Mm-mm. juta misalnya kan, itu juga sulit kan. Terus kemudian juga kan kita investasi pengennya di berbagai macam emiten gitu biar terdiversifikasi, tapi karena keterbatas modal akhirnya kita hanya fokus satu atau dua perusahaan saja misalnya. Mm-mm. Dan masalah-masalah ini akhirnya kan bisa disolusikan dari produk reksadana tadi. Pertama, dengan investasi reksadana ada manajemen investasi yang mengelola dana teman-teman, mereka melakukan analisa fundamental, mereka melakukan analisa teknikal juga, kemudian mereka pasti melakukan evaluasi terus ya secara berkala. Kemudian pasti jika ada kondisi yang unfavorable, pasti kan mereka juga menyesuaikan portfolionya dan lain sebagainya. Sehingga harapannya adalah produk reksadananya itu cukup memberikan imbal hasil yang cukup baik, ataupun ketika mengalami kerugian pun lebih terkendali ya, karena bisa dilawan dengan benchmark atau dibandingkan dengan benchmarknya. Kemudian yang kedua seperti masalah modal, dengan berinvestasi di Sobat Philip di LDN cuma cukup 100.000 ya Mbak ya, itu udah Betul. bisa beli produk reksadana. Dan kemudian misal beli reksadana saham ya, di reksadana saham tersebut pasti tentunya memiliki lebih dari 10 emiten, dan artinya apa, teman-teman dengan 100.000 aja tuh udah bisa punya berbagai macam emiten tuh di dalam 100.000 tersebut ya kan. Jadi tentu ini bisa memberikan peluang imbal hasil atau optimalisasi dari segi imbal hasil juga ya, karena kita nggak hanya fokus satu, dua, atau tiga emiten karena keterbatasan modal misalnya. Kemudian apalagi masalah keamanan. Nah, ini juga keamanan faktor yang
paling sering ditanyakan juga ya terhadap dari investor gitu, apakah dana saya aman gitu kan, dananya ditempatkan di mana dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kenapa? Karena dana investor itu disimpannya di bank kustodian. Artinya apa? Si manajer investasi ini nggak bisa seenaknya menggunakan atau memakai dana investor gitu ya untuk kepentingan perusahaannya misalnya, itu tidak mungkin, karena pasti tentu harus ada underlying yang jelas gitu Benar. ya. Transaksi subs pasti kan masuknya ke apa namanya kustodian, dan kemudian pasti ada underlying yang jelas untuk bisa menggunakan dana investor tersebut. Jadi aman dana teman-teman, tidak takut yang misalnya tiba-tiba hilang gitu, yang sering sekali terjadi ya sekarang lagi, karena kemarin itu banyak yang lagi hype berinvestasi, mulai investasi, tapi sayangnya di instrumen-instrumen yang mungkin kurang jelas, terus kemudian tidak berlisensi juga dari OJK, akhirnya banyak yang hilang dananya Betul. karena dibawa investor yang apa sorry dibawa dengan oleh pemodal yang bodong itu ya. Nah Mm-mm. itulah yang apa namanya sangat merugikan kita sebagai investor teman-teman. Jadi reksadana ini sangat aman dan nyaman bagi teman-teman investor, terutama investor yang pemula. Oke. Jadi begitu ya Sobat Philip semuanya. Kalau kalian masih awam, masih baru mau terjun di dunia investasi, boleh langsung buka akun di Philips Quest Indonesia. Sekarang depositnya 0 rupiah. Dan juga produk-produk dari BNP Paribas Asset Management sudah tersedia di aplikasi POEMS ID, jadi bisa langsung dibeli. Dan tadi tentunya secure, jadi kalau misalkan kalian dirasa ragu atau misalkan kalian kurang yakin, jadi dari BNP Paribas Management dan juga dari Philips Quest Indonesia sendiri sudah terdaftar dan berizin OJK. Oke, itu adalah salah satu kunci utama kalian mau berinvestasi ya, harus yakin dan tentuin bahwa dana kalian benar-benar secure. Jangan sampai kalian sudah capek-capek cari dana, cari Tuh, uang, dan dibawa kabur oleh investasi iya, bodong. Itu adalah salah satu kekecewaan yang sangat luar biasa ya Mas ya. pastinya tuh Mbak, betul sekali tuh. Dan tentunya kalau misalkan kalian sudah dirasa mampu nih untuk bisa memilih pasar saham, misalkan reksadana saham, kalian bisa mendapatkan beberapa emiten sekaligus. Tadi Mas Rido sudah menyebutkan bahwa kalau misalkan kalian nggak ada dana cukup untuk membeli saham, ada reksadana saham yang mana kalian bisa mendapatkan beberapa emiten sekaligus. Jadi kalau misalkan nantinya ada dividen, kita masih dapat ya Mas ya Iya, berarti. Nah, betul. gitu. Jadi asiknya kalau misalkan kita punya reksadana saham dari beberapa emiten, ketika emiten tersebut lagi bagi-bagi dividen, lagi musim dividen, kita bisa mendapatkan pembagian dividen dari banyak emiten tersebut. Asik Iya, kan? betul. Heeh, jadi NAB-nya naik ya Mbak ya. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan dari instrumen reksadana yang mana tidak didapat dari instrumen lainnya. Oke, Yes, betul Mas, tadi sekali. kita sudah mempelajari banyak basic dari instrumen reksadana. Selanjutnya nih, hal-hal apa saja Mas yang perlu disiapkan dan perlu banget diperhatikan sebelum kita membeli reksadana? Oke, hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli reksadana ini lebih terkait produk ya Mbak ya. Ya, Jadi yang pertama adalah kita tentu harus ini dulu ya teman-teman tadi, kenapa kita mau beli produk reksadana tadi ya, tujuan investasi kita apa, karena ini faktor yang sangat menentukan cukup kuat, karena kalau kita nggak punya why factor yang cukup kuat, khawatir nanti kita nggak disiplin nih dalam berinvestasi di reksadana. Dan ya. kemudian tadi sudah saya sebutkan juga, kita dengan mengetahui investasinya untuk apa, maka akan mengetahui jangka waktu, maka kita akan tahu profil risiko, dan kemudian selanjutnya ketika kita sudah mulai nih tinggal pilih-pilih produk reksadana, pertama tentu kita harus melihat apakah manajer investasinya ya itu memiliki track record yang cukup bagus. Kalau misalnya yang terdaftar di aplikasi POMS, pastinya itu sudah terlisensi di OJK ya. Dan intinya adalah kita harus mengetahui juga track record CMI, kemudian kita ingin mengetahui apakah cukup bagus track recordnya, apakah ada sangkutan hukum atau tidak, dan sebagainya. Karena ini juga menjadi hal yang cukup penting. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari fund fact sheet. Dari fund fact sheet ya, kan kita bisa tinggal klik, kita bisa lihat ya, kita jadi mengetahui, misalnya kita ingin beli reksadana saham, kemudian kita tertarik dengan satu produk gitu ya, karena berdasarkan deskripsi singkat, mungkin dia fokus investasinya
fokusnya bisa jadi ke big caps. Misal big caps itu Mm-mm. adalah emiten-emiten dengan kapitalisasi besar. Kita cek fund facts-nya, kita lihat top 10-nya ada siapa aja di situ. Kemudian kan sekarang informasi udah dibuka ya, di fund facts Iya, itu kita bisa lihat tuh persentase tuh tiap emiten tuh berapa bobotnya. Itu juga bisa menjadi apa namanya acuan kita, kira-kira kita cocok nggak ya dengan emiten-emiten yang di top 10 yang masuk ke situ. Apakah kita ngerasa kurang cocok, kurang seret, maka kita kan tinggal nggak pilih. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya oke nih, sesuai dengan view saya, sesuai dengan kenyamanan saya, maka bisa beli. Kemudian dari Funfact City itu kita juga bisa lihat tanggal peluncurannya kapan, terus dana kelolaannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi ini memberikan informasi yang cukup singkat namun padat. Jadi jangan sampai fun facts itu tuh gak dibaca dulu ya teman-teman, saran iya, saya ya. betul. Betul. Kalau prospektus pasti kan teman-teman kebanyakan ya kepanjangan karena itu juga udah Mm. disamerikan di fun facts, jadi teman-teman bisa lihat. Tapi intinya tadi dari strategi investasi produk tersebut teman-teman cocok ya. Karena kan ada juga yang mungkin contoh teman-teman di tadi ya di reksadana saham, terus teman-teman ingin beli suatu produk dan dia strategi investasinya fokus investasi di saham-saham yang small mid cap misalnya. Nah, teman-teman mungkin ngerasa kurang pas atau teman-teman lagi punya view, oh, kayaknya small mid cap lagi oke sebenarnya, teman-teman bisa beli juga di sana. Jadi tergantung dengan view. Tapi baiknya memang teman-teman bagi yang investasinya untuk jangka panjang harus tadi ya cocok dulu nih dengan view kedepannya seperti apa, bangsa 5 tahun atau beberapa tahun depan gitu. Agak nggak sembarangan gitu, agak agak keliru kalau kita asal masuk aja hanya berdasarkan return saja tapi kita nggak ngelihat mengenali profil produknya. Kemudian bisa juga kita melihat dari sisi konsistensi returnnya juga. Jadi sekarang kan aplikasi sangat mudah, teman-teman tinggal sort gitu ya, year to date, 1 year, 3 year, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat konsistensinya. Apakah produk ini cukup konsisten, positif misalnya, atau malah justru cukup konsisten negatif gitu. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan juga gitu ya. Jangan sampai teman-teman merasa salah membeli, misalnya seperti itu. Misalnya memang apa namanya ada produk yang bisa dibilang konsisten ya, semuanya positif. Ada juga yang salah satunya negatif di tahun-tahun tertentu. Jadi ini balik lagi sih ke preferensi kita, kenyamanannya kita. Karena untuk masalah waktu ini tidak ada apa namanya hukum yang mutlak ya. Jadi ini betul-betul subjektif. Kalau ngerasa, wah ternyata dalam jangka pendek produk ini ternyata sudah cukup naik nih. Tapi walaupun jangka panjangnya lagi agak negatif. Atau misalnya jangka panjangnya cukup positif, tapi kok jangka pendeknya negatif. Nah ini kan apa namanya bisa memberikan kebingungan sendiri. Makanya tadi itu kita yang penting adalah kenal dulu dia strategi investasinya di lebih kemana ya teman-teman, kemudian konsistensi returnnya sejauh apa, apakah lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya. Nah itu baru teman-teman bisa memilih produk tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman hanya memilih karena rekomendasi teman, rekomendasi forum apa sebagainya dan lain sebagainya. Jadi betul-betul teman-teman memahami produknya, memahami si manajer investasinya. Karena tadi kita harus mengenali itu dulu karena dana yang kita tempatkan kan hasil kerja keras dan Iya, kita nggak mau ya sembarangan ya Mbak ya. betul. Oke, jadi begitu ya Sobat Philip semuanya. Jadi sedikit saya ulas kembali untuk persiapan yang perlu banget kalian pahami. Yang pertama kalian harus tahu dulu nih tujuan investasi kalian itu seperti apa. Kalian pengen dibawa kemana sih dana kalian yang kalian investasikan ini. Jadi udah ada targetnya. Kalian pasang targetnya. Oh kira-kira nantinya 3 tahun lagi akan dipakai untuk dana pendidikan atau masuk kuliah atau lain sebagainya. Jadi kalian udah punya tujuannya dulu nih. Yang kedua, ya ini adalah jangka waktunya. Tadi misalkan untuk dana pendidikan, sepertinya akan mulai kuliah 3 tahun lagi. Jadi dari tujuan ini kalian breakdown kembali, yang mana kira-kira jangka waktunya selama 3 tahun misalkan gitu. Nah, yang ketiga adalah kalian harus cermati profil resiko dari Sobat Philip semuanya. Ketika tujuan sudah didapat, jangka waktunya udah kalian ketahui, profil resiko ini juga sangat kalian harus pahami. Jadi teman-teman nggak boleh asal memasukkan investasi kalian ke jenis produk yang mana kalian ini sebenarnya kurang percaya dan takut gitu ya. Maksudnya takut Betul, akan dibayang-bayangi oleh risiko gitu, karena sebenarnya risiko ini akan ada kalian bawa terus gitu. Jadi itu betul harus sekali. benar-benar
kalian masukkan dalam mindset bahwa akan ada risiko di balik dana yang kalian investasikan, cuman bagaimana kalian untuk mengelolanya gitu. Nah, yang keempat nih, setelah profil risiko, kalian juga harus pahami terkait dengan produknya. Produk akan ada banyak pilihan yang ditawarkan. Jadi misalkan kalian udah paham nih pasar uang, di dalam pasar uang tersebut masih ada beberapa jenis yang harus kalian ketahui gitu. Jadi apakah dalam reksadana pasar uang yang diberikan cocok kepada kalian gitu. Jadi kalau misalkan 4 ini udah dapet nih, oh sekiranya sepertinya udah oke nih, udah kita ketahui banget. Dan yang selanjutnya kalian harus memilih manajer investasi yang terpercaya. Jadi kalau misalkan kalian sekedar milih manajer investasi itu juga nggak boleh. Jadi setidaknya kalian kenali, kalian pahami, kalian tahu gitu. Nggak sampai yang sedetail apa, tapi setidaknya kalian tahu keberadaannya. Bagaimana kinerja background dari manajer investasi Betul. tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir, kalian juga nggak boleh serta merta menelantarkan apa ya bahasanya, kalian serta merta membiarkan ya terkait dengan investasi yang sudah kalian investkan gitu, dan ini sudah kalian investkan. Jadi kalian juga harus memantau kinerjanya gitu, memantau kinerja dari produk reksadana tersebut, apakah cenderung positif terus atau enggak, atau malah stuck, atau malah cenderung kok turun terus ya gitu. Jadi kalian bisa wise untuk melangkah ke depannya, atau bisa di switch gitu ya Mas Iya, ya. yes, Jadi betul mungkin bisa juga. kok ternyata reksadana saham yang saya pilih stuck terus nih selama 2 tahun, sedangkan saya butuh untuk returnnya atau apa sebagainya. Kalian lebih bijaknya untuk mengganti atau memindahkan atau dan lain sebagainya ke produk yang lain. Jadi setidaknya kalian harus mengenali langkah-langkah itu dulu ya. Sebenarnya nggak sulit, nggak sulit kan ya Mas Iya, ya, tapi nggak lebih sulit, bijak betul. aja gitu. Betul. Jadi kalau misalkan yang namanya investasi kan harus ada niat dulu ya Mas ya. Niat untuk Yes. belajar, niat untuk cari tahu. Jadi setidaknya kalian harus teredukasi terlebih dahulu. Bukan begitu Mas Iya, Rido? betul sekali. Makanya sebelum masuk tadi harus kenali dulu ya. Memang sih kebanyakan orang senangnya pasti ngeliat return gitu ya langsung. Wah, Mm, yang paling tinggi ini pasti yang paling bagus. Ketika dia masuk, ternyata kok malah turun-turun terus. Nah, itu artinya dia betul-betul hanya melihat dari sisi return aja atau imbal hasil. Makanya tadi saya bilang, lihat juga konveksinya, strateginya cocok gak sama dia. Terutama saham betul. ya. Strateginya cocok nggak sama dia, dia fokusnya kemana sih, dia punya tema-tema tertentu nggak, misalnya tema ke infrastruktur, atau mungkin ada tema teknologi, atau tema ESG, dan lain sebagainya, itu kira-kira cocok nggak di dianya, gitu ya. Jadi itu harus 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 paham juga, jadi ketika kita investasi, kita yakin nih, oke, saya cocok nih dengan strategi yang mereka punya, gitu ya. Jadi saya beli, jadi ketika nanti pun naik turun, ya kita merasa aman nyaman aja gitu karena ini udah cukup cukup mewakili perasaan saya bahwa ini strategi udah cukup tepat. Tapi betul tadi kalau ternyata udah 2 tahun 3 tahun, wah kok kayaknya saya negatif terus nih gitu kan, ada apa nih, ya Mm, udah ya kita bisa melakukan switching ya, atau kita melakukan rebalancing lah bisa dibilang ya, nah, seperti itu. rebalancing dan switching bisa kalian lakukan Iya, ketika di tengah-tengah jangka waktu yang sudah kalian tentukan ternyata pergerakannya iya, stuck ataupun nggak bergerak betul, sama sekali. benar sekali. Gitu. Mas, kita boleh masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip terlebih Baik, dahulu kah? silakan. Oke. Jadi ini masih linear dengan pembahasan kita terkait dengan memilih dan mengenali manajer investasi. Jadi ini pas banget. Pada pertanyaan dari Kak Erika Paramita. Apakah dengan melihat total AUM dari suatu manajer investasi merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut cukup bagus? Gitu. Ya, memang kalau kita melihat dana kelolaan yang dikelola sama produk tersebut ya maupun MI secara keseluruhan, tentu ini mengindikasikan bahwa eh, level kepercayaan ya, mengenai Mm-mm. level kepercayaan investor. Tentunya dana kelolaan yang tinggi itu sudah mewakili gitu. Tapi bukan berarti juga yang apa namanya yang di luar top 10 atau di luar apa itu jelek Mm-mm. nggak juga gitu. Tentu ini hanya sebagai gambaran karena bisa jadi dia itu berdiri di Indonesia sudah lebih lama, sudah jauh Mm-mm. lebih lama gitu ya. Jadi memang secara apa namanya track record dia sudah masuk yang paling awal-awal dan nasabah kenal dari awal-awal juga dia gitu ya kan. Sekarang kan
semakin berkembang ya, dan tentunya sudah semakin banyak manajer investasi juga yang cukup bagus, cukup memiliki kapabilitas gitu. Jadi AUM bisa menjadi salah satu faktor, tapi bukan menjadi the one and only gitu ya, seperti Oke. itu. Jadi sebenarnya IUM bukan menjadi patokan yang Ya, utama, masih ada beberapa aspek lainnya yang perlu diperhatikan ketika kita memilih manajer investasi. Begitu. ya. Semoga menjawab ya, Kak Erika Waranita. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Ini terkait dengan Mas, bagaimana sih caranya untuk memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Mungkin ada beberapa sobat Philip yang sempat terlewatkan pembahasan kita di awal. Mungkin kita bisa ulang sekali lagi bagaimana cara memilih produk-produk reksadana yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan kita. Baik, ya. Ya, Sobat Philip, jadi gampangnya adalah ketika kita ingin menentukan produk reksadana yang tepat, memang tentunya disesuaikan dengan tujuan investasi kita terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tahu tujuan investasi kita terlebih dahulu, maka kita akan tahu jangka waktu investasinya. Kemudian Iya. setelah kita tahu jangka waktu investasi, maka kita akan sendirinya mengetahui profil risikonya kita gitu ya. Mm-mm. Jadi tujuan investasi kan bisa berbeda-beda ya. Ada yang mungkin Betul. jangka waktunya pendek, ada yang jangka waktunya semenengah gitu ya, ada yang panjang. Jadi dengan ada ketiga tujuan ini yang memiliki jangka waktu berbeda-beda, maka kita akan menemukan produk reksadana yang cocok, yang bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita membeli produk untuk satu tujuan aja, wah itu akan sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena bisa Mm-mm. jadi kebutuhannya itu kan beda-beda. Ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya lama. Misalnya ketika kita ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, tapi apa namanya kita lebih memilih produk yang sebenarnya cocok tuh jangka waktu yang pendek, maka kita akan merasa kok kayaknya tumbuhnya cuma segini-gini aja ya returnnya misalnya Mm-mm. seperti itu kan. Atau sebaliknya kita pada kebutuhannya jangka pendek, tapi kita malah belinya produk yang cocoknya untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita butuh dananya, kita redeem, waduh pas saya redeem ternyata saya lagi loss nih, saya jadi nggak jadi pergi traveling dan lain sebagainya. Nah jadi langkah kita menentukan tujuan jangka waktu itu akan membantu kita melakukan diversifikasi portfolio ya. Jadi diversifikasi portfolio kan bisa bermacam-macam tergantung dengan tujuan tadi. Nah ini akan memberikan kenyamanan yang lebih. Kayak saya sendiri pengalaman, saya membagi beberapa macam portfolio, ada yang untuk memang kebutuhan 1 tahun, ada yang butuh waktunya mungkin 3 tahun ya, ada yang mungkin untuk pensiun yang masih agak lama, cukup lama lah saya dibilang. Saya udah bagi-bagi tuh. Jadi kalaupun saya lihat yang untuk pensiun, wah lagi merah nih. Tapi ya namanya juga saya baru butuhnya juga entah kapan ya, masih cukup Mm-mm. lama, jadi ya saya santai aja gitu. Yang penting saya perhatikan apakah apa namanya dia itu cenderung turun terus atau dia ada kadang juga bisa naik dan lain sebagainya. Jadi tetap saya lihat. Tapi intinya adalah dengan kita melakukan tujuan investasi kita tentukan juga jangka waktunya, kemudian kita tahu profil risikonya, ini akan sangat membantu. Tiga ini aja deh, ini udah sangat membantu. Masalah produk itu masalahnya subjektivitasnya tinggi, tapi kalau tiga ini apa yang paling kenal paling tahu tuh kita sendiri gitu. Jadi nggak sama Oke. saya sama Mbak Farah pasti nggak sama gitu. Tapi kalau Betul. teman-teman tahu, ini akan sangat membantu untuk melakukan diversifikasi, untuk melakukan kedisiplinan investasi, untuk melakukan rebalancing. Ini udah bisa dari tiga tadi ya, tujuan investasi, jangka waktu, dan profil resikonya kita. Seperti itu Mbak Oke, berarti Farah. benar-benar harus dipahami benar-benar ya, karena kalau misalkan sembarangan tentunya juga kita nggak nyaman ke depannya seperti apa, karena jangka waktu yang harus kita tentukan nih benar-benar berpengaruh dengan kinerja dari produk yang kita investkan gitu, dari yang kita investkan gitu. Dan tentunya kalian juga harus tahu nih jangka waktunya ya Mas ya, Ya, betul. antara reksadana saham dan reksadana pasar uang itu juga beda tujuannya, Beda. jangka Betul. waktunya gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal investasi reksadana nih Mas ya, kapan sih sebaiknya Sobat Pit bisa memulai untuk investasi reksadana, serta apakah lebih baik kita nabung reksadana rutin, sedikit-sedikit, atau kita langsung menginvestkan dana kita secara besar ke reksadana tersebut. Kira-kira Betul. gimana baiknya? Iya, kalau ditanya kapan, tentunya semakin awal, semakin cepat kita berinvestasi, maka semakin baik.
contohnya dana yang mungkin kita ingin kumpulkan 2 miliar atau 1 miliar gitu ya, 2 miliar deh. Dan usia kita di 20 tahun dan usia di 30 tahun tentu kan beda ya. Alokasinya Betul. beda. Pasti semakin tua kita alokasinya maka tentu akan semakin banyak. Semakin muda maka alokasinya akan semakin ringan sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang panjang tadi. Nah, kemudian kalau ditanya strategi untuk kita beli reksadana, apakah dengan nyicil atau sekaligus langsung besar? Nah, ini kalau kita lihat ada dua strategi ya Mbak, yang tadi yang Mbak sebut itu sebenarnya DCA atau dollar cost Mm, averaging, artinya nyicil beli ya teman-teman, jadi mm, disiplin beli sebulan sekali gitu ya, after gajian atau after mendapatkan uang bulanan dari orang tua, misalnya disisihkan tiap bulan itu namanya DCA. Kemudian ada yang langsam sekaligus seperti itu. Nah, kita telisik keduanya. Kalau DCA tadi yang sudah saya bilang ya, karena dia itu sifatnya adalah rutin, mungkin secara periodik, bulanan dan lain sebagainya. Artinya teman-teman tuh nggak memandang kondisi pasar lagi naik atau lagi turun. Jadi yang memang teman-teman lakukan adalah berusaha untuk berdisiplin investasi tadi. Jadi udah mm. tahu, teman-teman udah tahu lah pokoknya tanggal 26 misalnya langsung alokasikan buat investasi misalnya gitu. Nah, kalau yang langsam itu karena tadi langsung sekaligus, berarti artinya investor tersebut memiliki conviction atau memiliki keyakinan gitu. Jadi yang dia mainkan apa? Yang dia mainkan momentum. Misalnya dia melihat, oh harganya lagi jatuh nih, IHSG misalnya lagi jatuh, lagi turun, dia merasa kayaknya reksadana NAB-nya juga kayaknya lagi pada turun nih. Akhirnya dia langsung masukin jebret yang banyak gitu ya ke reksadana saham misalnya. Wah ternyata setelah berapa bulan atau berapa kemudian dia ngerasa kok nggak balik-balik gitu, dia salah nih keyakinannya, convictionnya gitu ya, ataupun sebaliknya, wah dia merasa nih ternyata conviction saya betul, akhirnya saya melakukan return. Tapi kan masalahnya return itu sesuatu yang tidak pasti kan, jadi kita Iya. juga nggak bisa apa namanya yakin bahwa pasti saya untung. Nah ini kan kurang nyaman bagi investor yang sebenarnya berinvestasi di reksadana. Kenapa? Karena reksadana tadi jangan lupa ada manajer investasi yang sudah bekerja mewakili investor ya untuk memberikan return yang cukup bagus misalnya, ataupun untuk bekerja agar produknya memberikan imbal hasil yang disenangi oleh pasar, ataupun kalaupun mengalami kerugian tentunya dia ingin meminimalisir agar jangan sampai turun sekali. Jadi sudah ada manajer investasi yang bekerja di sana. Nah, kalau misalnya kalau yang lamsam tadi memang cocoknya kalau teman-teman berinvestasi secara langsung, teman-teman investasi di emiten tertentu dan sebagainya, itu mungkin bisa. Karena apa? Karena teman sendiri yang mengelola ya, Sobat Philip yang mengelola. Tapi kalau di reksadana sudah ada yang mengelola. Jadi baiknya paling terbaik adalah DCA tadi reguler. Karena apapun kondisinya ada manajer investasi yang sudah mewakili teman-teman untuk bekerja ya, seperti itu Mbak Tara. Oke, jadi bisa dipahami ya Sobat Pip semuanya. Kapan waktu yang tepat? Segera, secepatnya. Kalau misalkan kalian sudah ada dana, nggak perlu banyak, 100.000 juga bisa ya Mas ya. Langsung Betul. bisa diinvestasikan di reksadana yang sesuai dengan profil risiko kalian semuanya. Dan yang kedua, apakah cocoknya rutin tiap bulan atau jebret langsung banyak sekaligus? Alangkah lebih baiknya apabila kita bisa konsisten, gitu kan? Betul. Kalau misalkan kalian sebagai pekerja korporat yang mana pemasukannya sudah pasti ya, tiap bulan selalu sama, alangkah lebih baiknya setiap tanggal yang kalian tentukan, kalian rutin gitu investasi. Jadi ketika 1 tahun kalian nggak kerasa nih, oh ternyata dari habit yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, dalam 1 tahun itu ternyata bisa menghasilkan ya, selain dari habit dari yang sudah kalian bangun, ternyata juga mendapatkan return gitu, sobat Yes, kredit betul semuanya. sekali. Oke, Mas. Boleh kita masuk ke pertanyaan sekali lagi ya, Siap, Mas ya? Ada yang pertanyaan masuk betul. dari Sobat Philip. Oke, dari Kak Tutuber 16. Jika kita sudah tahu nih tujuan investasi kita, tapi ternyata produk reksadana yang akan diinvest tidak cocok dengan profil risiko kita, apa sebaiknya kita lakukan? Oke, baik. Mengenai reksadana yang ini tidak cocok dengan risk profile, tentu harus kita telah kembali ya, apakah dia itu masuknya di aset kelas yang tepat. Artinya apa? Artinya jangan-jangan tujuan investasinya tadi itu untuk untuk jangka pendek, tapi dia masuk ke saham misalnya. Tentu itu menjadi
tidak cocok. Tapi kalau misalnya dia tujuan untuk jangka pendek, terus kemudian memilih produk reksadana pasar uang, rasa-rasanya sih tentu akan memberikan sustain yang cukup pertumbuhan return yang cukup baik ya, Hmm. terjaga karena pasar uang bisa dibilang low risk, penempatannya hanya di deposito perbankan ataupun penempatan di obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi bisa dibilang cukup low risk ya, tapi juga low return. Namun kalau misalnya dia adalah masuknya ke pendapatan tetap gitu ya, maka perlu dilihat juga kondisi market sekarang ini kan memang cukup volatile ya karena kondisi kenaikan suku bunga yang terus-menerus dilakukan oleh The Fed di Amerika, kemudian itu kan itu mempengaruhi juga ya yield dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi itu tidak cocok kenapa gitu. Kalau misalnya kebutuhan jangka pendek ya jangan ditempatkan yang di pendapatan tetap dan saham dulu karena memang volatile sekali di tahun ini ya. 2 tahun ini lagi tahun lalu cukup bagus, tahun ini cukup volatile. Jadi artinya teman-teman harus cukup bijak ya untuk pemilihan produk reksadana yang tepat tadi. Oke, jadi kalian benar-benar harus bijak, betul kata Mas Rido untuk memilih produk reksadana dan juga di awal tadi sempat dikatakan bahwa ketika kalian memilih investasi, salah satu instrumen investasi harus nyaman terlebih dahulu, nggak boleh ada paksaan. Jadi karena ini adalah dana kalian sendiri, yang mana kalian ingin nantinya bisa mendapat return ya tentunya. Kalau misalkan kalian hanya ditempatkan di tabungan mungkin nggak akan dapat Iya, return. yes, betul. Jadi Bayar admin. ketika iya kan Mas ya, Iya, bayar admin aja ntar. bayar admin malah berkurang, dan kalau misalkan kalian investasi malah akan mendapatkan return yang mana sudah kalian ketahui. Jadi setidaknya kalian harus nyaman terlebih dahulu nih pada produk yang kalian pilih gitu. Jadi nggak ada paksaan sama sekali gitu. Betul. Oke. Mas Rido, jadi produk-produk dari BNP Paribas Asset Management apa aja sih yang sekiranya sesuai dari jenis-jenis profil risiko? Baik. Yang pertama, dan ini cukup lengkap di Philip ya produk-produk Mm-mm. BNP Paribas Asset Management ya. Yang pertama kita untuk resiko profil yang konservatif, pasar uang, kita ada reksadana BNP Paribas Rupiah Plus. Kalau ini memang fokusnya adalah untuk likuiditas ya. Fokusnya untuk likuiditas artinya apa? Artinya reksadana ini cocok untuk investor yang hanya ingin membutuhkan redemption waktu yang cukup cepat, misalnya T+1 dan lain Mm-mm. sebagainya. Karena apa? Karena fokusnya ini adalah likuiditas, kita banyak penempatannya di deposito perbankan. Jadi makanya kita lebih fokus ke likuiditas dibandingkan dengan kalau misalnya masuk return kan akan lebih baik masuk ke obligasi ya yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tapi akibatnya biasanya berdampak pada redemption date-nya bisa kemungkinan akan agak lebih lama gitu. Jadi ini memang fokusnya ke likuiditas. Jadi cocok bagi teman-teman yang mungkin after profit taking gitu ya di Philip beli jual tertentu terus masuk di MTN daripada MTN yang nganggur boleh banget masukin ke Rupiah Plus tadi sebelum nanti mau beli emiten lagi atau beli saham lagi. Kemudian yang kedua kita untuk resiko yang lebih moderat kita moderat ya kita punya pendapatan tetap yaitu reksadana BNP Paribas Prima 2 kelas RK1. Ini adalah reksadana pendapatan tetap yang fokusnya strategi investasinya adalah berinvestasi di obligasi pemerintah Indonesia. Jadi IDR ya, fokus di obligasi pemerintah. Jadi kita porsinya mostly ada di obligasi pemerintah. Jadi memang kita memang mengincar apa namanya risiko yang lebih terukur ya dan juga sustainability untuk imbal hasil juga yang terukur. Jadi memang secara volatilitas cukup rendah karena memang kita durasinya nggak terlalu panjang di sini. Jadi ini kaitannya dengan terkait strategi ya. Kemudian yang ketiga itu BNP Paribas yang mengenai yang agresif, yaitu BNP Paribas Serikahati. Ini reksadana saham berbasiskan indeks. BNP Paribas Serikahati berbasiskan indeks ini apa maksudnya? Jadi kinerja produknya itu mirip dengan indeksnya, yaitu Serikahati. Dan ini keunggulannya juga dia sudah memakai assessment ESG ya. Jadi sudah kekinian nih, karena investasi ESG kan dibilang lagi investasi kekinian, karena kayak pemerintah tuh getol sekali kan ya dan juga banyak sekarang anak-anak muda yang lebih sadar akan ESG atau keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan apa kemudian kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, Serikahati ini juga cukup bagus karena apa? Untuk investor pemula yang mau masuk ke saham 25 emiten yang ada di dalam indeks Serikahati ini bisa dilihat. Jadi teman-teman nggak apa namanya memiliki keuntungan transparansi tadi ya.
Kemudian real time juga teman-teman bisa lihat pergerakan indeksnya. Nah, ini keuntungan dari reksadana indeks tadi, teman-teman. Jadi yang baru mau coba reksadana saham, kemudian ini reksadana indeks ini adalah salah satu yang cocok untuk belajar ya. Seperti Mm-mm. itu. Oke, boleh Sobat Philip catat kembali ya. Saya ulangin sekali lagi. Jadi dari Mas Rido sudah bisa menyebutkan dari produk-produk BNP Paribas Asset Management yang terdaftar juga di Philip Sekuritas Indonesia. Bisa kalian beli melalui aplikasi POEMS ID. Untuk tipe-tipe profil risiko konservatif, kalian bisa memilih BNP Paribas Rupiah Plus, yang mana ini adalah reksadana pasar uang, yang mana ini lebih liquid ya Mas ya, Yes, lebih begitu. liquid. Jadi kalau misalkan kalian kurang dari 2 tahun misalkan ya, pengen cepat digunakan dan lain sebagainya, RDPU cocok untuk kalian yang tingkat risikonya kecil banget nih, nggak bisa menerima risiko terlalu tinggi. RDPU cocok dan bisa memilih BNP Paribas Rupiah Plus. Dan yang kedua, jika kalian bisa menerima resiko ya oke lah agak tinggi sedikit masuk dalam profil risiko moderat, kalian bisa memilih BNP Paribas Prima 2 kelas RK1. Boleh dicatat ya Sobat Pilik semuanya. Dan yang terakhir untuk profil risiko agresif, bisa menerima risiko agak tinggi dan lebih tinggi ya, siap menerima risiko yang besar ya intinya gitu, bisa memilih BNP Paribas Serika Hati. Jadi di pasar saham ada indeks namanya Serika Hati, yang mana ini sudah dikelompokkan beberapa emiten yang mana berbasis ESG ya Mas ya, Yes, berbasis berbasis ESG, lingkungan, betul. dan sudah dikelompokkan sedemikian rupa menjadi reksadana indeks berbasis saham. Ya. Teman-teman bisa memilih BNP Paribas Serika Hati gitu. Oke Mas, boleh karena waktu yang sangat terbatas, Ya. boleh sedikit memberikan tips atau saran untuk Sobat Philip bisa investasi reksadana secara lebih nyaman. Silakan Mas Rido. Iya, baik. Pesan saya adalah ketika kita berinvestasi, maka kita adalah melakukan maraton, bukan sprint ya teman-teman. Jadi memang membutuhkan konsistensi, membutuhkan kesabaran untuk mencapai tujuan investasi. Jadi teman-teman kalau melihat kondisi pasar naik turun, tapi kita fokus dengan tujuan investasi kita, maka diharapkan ini akan memberikan kita kenyamanan dan ketenangan juga untuk mencapai tujuan investasi. Jadi teman-teman semakin berdisiplin, semakin kuat tujuan investasi, diharapkan mencapai ya apa yang diinginkan dan diharapkan nantinya ke depan. Oke, jadi intinya kalian harus nyaman dari investasi yang kalian lakukan, jangan ada paksaan, Ya, kalian udah tahu tujuannya, kalian tahu nanti gimana ke depannya, akan digunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Gitu. Intinya belajar terus, jangan sampai kalian stuck di situ aja, nggak paham sama produk yang kalian investasikan, nggak paham sama dana yang kalian gelontorkan untuk investasi, dan lain sebagainya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya Mas Rido ya. Terima kasih banyak yes. sudah bergabung bersama kita, bersama Sobat Philip semuanya untuk membahas edukasi bagaimana cara memilih reksadana yang tepat. Thank you banget Mas Rido atas waktunya. Sama-sama Mbak Farah, terima kasih. Masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sangat singkat ya Mbak ya. Betul, mungkin lain kali next week atau next month kita bisa agendakan kembali bersama Sobat Philip. Thank you Betul. Terima Mas. kasih Mbak Farah, terima kasih Sobat Fit Sekuritas sekalian. Salam sehat selalu. Salam. Terima kasih juga Sobat Philip yang sudah join di IG Live kita sore hari ini. Thank you dan salam sehat selalu ya Sobat Philip. See you, bye-bye. Terima See kasih you, Mas. bye-bye. Sama-sama.